Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mendirikan salat maghrib dan juga salat wajib yang lainnya. Semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ahkamul janaiz, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana berita dari Al-Quran dan dari hadis tentang kehidupan di dalam kubur, baik dari kenikmatannya, siksanya, dan juga amalan-amalan yang menjadi sebab orang banyak disiksa di dalam kuburnya. Maka kubur itu ada dua kemungkinan, bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min khufari minan niran. Kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, bisa juga menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Begitulah terus berjalan sampai datangnya yaumul qiyamah. Ketika nanti ditiupkan sangkakala terjadi yaumul qiyamah, maka di sana ada kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Bagaimana pembahasan itu yang akan kita bahas di kesempatan malam ini dan juga malam-malam selanjutnya. Yang pertama, tentunya sampai kapan orang hidup di dalam kubur itu seperti itu. Bisa jadi raudhah min riyadil jannah, hufrah min khufari minan niran, sampai kiamat. Kiamatnya kapan? Tentunya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Pernah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anisa'ah." Ya Rasulullah, wahai Nabi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau pimpinan malaikat yang namanya malaikat Jibril tidak tahu, kalau Rasulullah pimpinan para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin juga tidak tahu, bagaimana yang lainnya? Pimpinan malaikat tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Orang yang terbaik dari apa dan siapa yang diciptakan Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul juga enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Bagaimana selain mereka? Jadi siapapun yang mengatakan, menjelaskan datangnya hari kiamat, tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian dan seterusnya, semuanya itu adalah palsu, dusta, perkiraan yang tidak berdalil, dan kita tidak boleh percaya. Tidak boleh mempercayai kalau ada orang yang mengatakan kapan datangnya hari kiamat, karena Nabi tidak tahu, Rasul tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, bagaimana fulan tahu? Makanya sudah berkali-kali ditebak. Dulu ada yang bilang
tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kiamat. Kiamat kagak jadi, yang ngomong mati. Yang ngomong udah mati. Kiamat belum juga apa terjadi. Prediksi, tebak-tebakan banyak. Dan kita harus mengatakan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya dunia ini, kapan berakhirnya alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu? Kul, katakan wahai Nabi, innama ilmuha inda rabbi. Innama ilmuha inda rabbi la yujliha, la yujalliha ili waqtiha illahu. Ini dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Dulu ada orang-orang yang datang ke Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Allah langsung perintahkan kepada Nabi untuk menjawab, innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sesungguhnya hanya saja ilmunya kapan tepatnya datangnya hari kiamat Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu termasuk perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari pernah Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, mafatihul ghaib, kunci-kunci. Mafatih artinya kunci-kunci. Kalau satu miftah. Mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib. Gaib itu bukan yang enggak terlihat, tetapi sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah ilmunya yang tahu. Itu adalah gaib. Atau apa yang akan terjadi itu gaib. Apa yang akan terjadi kepada kita 1 jam ke depan itu gaib. Tidak ada yang tahu. Tapi apa yang sudah terjadi itu bukan gaib. Bukan berarti orang yang istri kita, anak kita di rumah lagi ngapain, ini perkara gaib. Bukan. Itu bukan gaib, dia lagi ngapain. Kenapa? Mungkin bagi kita nggak kelihatan, tapi bagi orang lain apa? Kelihatan. Itu berarti bukan gaib. Yang gaib itu bagi orang lain juga nggak kelihatan. Apa yang akan terjadi di Bambu Apus ini, di Setu ini 1 jam atau jam 8 nanti nggak ada yang tahu. Mau orang yang di masjid ini, di luar, dimanapun nggak tahu apa yang akan terjadi satu jam ke depan. Itu namanya gaib. Tapi kalau kita nggak lihat, orang lain ngelihat, itu bukan gaib. Ada siapa di atas sana bukan gaib bagi kita, karena yang di atas tahu ada siapa. Jadi gaib itu bukan tidak yang terlihat, bukan. Kalau nggak terlihat bisa kita nggak lihat, orang lain lihat. Tapi gaib itu yang akan terjadi. Jadi tidak ada yang tahu. Mau siapapun, hatta ada CCTV nggak ketahuan apa yang terjadi 1 jam yang akan datang. Ini gaib. Mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib itu khamsun, ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di perut ibu yang bakal jadi janin ini kecuali Allah. Maksudnya ketika pertemuan antara sperma dan ovum, sperma ini dari laki-laki, ovum dari perempuan bercampur, nggak ketahuan tuh yang bakal jadi laki apa perempuan, yang bakal jadi janin nih cewek apa cowok, nggak ada yang tahu waktu percampuran. Kan dari sekian miliar
sperma dan ovum nanti ketemu satu, nggak taunya yang dibuahi jadi satu, entah jadi laki atau perempuan, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau sudah berbentuk, sudah nyatu jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abdullah ibn Mas'ud, inna hadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kata Rasulullah, 40 hari pertama di perut ibumu menjadi setetes mani. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian dibentuk menjadi daging dan diiringi dengan tulang, ditiupkan ruh. Di situ udah bisa kita OSG. Oh, calon bayinya apa? Cowok ketahuan. Oh, cewek ketahuan. Tapi setelah dibentuk itu bukan gaib. Gaib itu bukan itu. Yang dimaksud yang gaib ini waktu mulai apa? Ini waktu suami istri berhubungan, jadinya laki atau perempuan gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah umur 4 bulan di USG, wah cowok ketahuan. Wah sekarang orang tahu gaib. Bukan gaib itu. Udah ada cuman kagak kelihatan sama mata. Kita bantu pakai alat ketahuan. Sama ketika kita di sini pakai mata nggak kelihatan. Tapi kita pakai CCTV bisa kelihatan di rumah kita. Di masjid sana CCTV kelihatan. Wah tahu gaib Ustadz. Bukan gaib. Cuman dibantu. Jadi ini yang dimaksud dengan gaib. Tidak ada yang mengetahui apa yang di perut seorang ibu itu, laki atau perempuan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Ma fi ghad, apa yang akan terjadi besok, illallah, kecuali Allah. Itu namanya gaib. Makanya tidak boleh kita nebak. Coba sini tangannya Anda lihat. Wah, inti nih besok bakalan susah nih. Dari mana antum tahu? Garis tangan, nggak bisa. Itu gaib, tidak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Jangan dipercaya. Atau ngelihat kamu lahir bulan apa? Bulan ini, wah bintangnya Neptunus, wah bintang beneran itu, Scorpio dan sebagainya. Wah kamu ini besok bakalan, ya ekonomi udah hampir habis. Jadi harus hati-hati, kalau enggak kamu akhir bulan enggak ada simpenan. Iya udah pertengahan bulan. Itu mah enggak usah pakai lihat bulan juga kita tahu. Pekaryawan jam segini udah hampir. Nah itu kalau dilihat, jadi kamu lahirnya bulan apa? Januari. Wah bulannya nih bulan apa lagi nih? Sagittarius. Harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kamu kena musibah. Iya itu mah udah tahu semua. Nyebrang harus hati-hati. Jalan harus hati-hati. Kalau nggak bakal kena musibah. Itu mah nggak usah pakai lihat bintang. Kadang-kadang kita percaya juga. Ini kamu musibah sedang mengintai. Mesti berhati-hati. Besok ternyata jatuh. Bener tuh ramalan bintang. Bukan bener. Emang kamu kagak hati-hati. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok illallah, kecuali jadi tebakan, ramalan, prediksi apapun yang mengungkap apa yang akan terjadi besok tidak boleh dipercaya. Seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan yang memprediksi apa yang akan terjadi besok, kecuali dengan ilmu. Boleh kalau dengan ilmu. Misalkan ada orang datang kepada kita, kita lihat nih orang dagang misalkan, Ustaz bagaimana dagang saya menurut Ustaz? Coba lihat, wah ini mah kayaknya sih nggak bakal sukses kamu dagangnya, bakal bangkrut kamu, nggak bakal sukses. Oh kenapa Ustaz kok bisa tahu? Pakai ilmu boleh. Nah dagangnya tidur mulu, buka jam 11, pagi baru buka, sore sebelum jam 2 udah tidur, tutup lagi, kapan suksesnya? Dari perbuatan kita lihat bisa. Itu bukan ramal karena ngelihat apa? Perbuatannya nggak bagus nih. Kita bisa tebak. Kayaknya kayak begini susah nih suksesnya. Kamu ganti aja, jangan dagang, udah dagang berantakan begini kamu dagang seenak-enaknya. Ini kayaknya kalau begini terus paling kamu nggak sampai setahun sakit. Bisa bener kalau pakai ilmu.
Kenapa? Nah, makannya nggak rapi. Makan kopi segentong, begadang tiap malam, olahraga nggak pernah, makan ini mas tahun sakit. Itu bukannya ngeramal, emang dari apa? Ilmu. Kalau ilmu boleh. Orang dalam keluarga datang ke kita sudah berkeluarga, ya ini sih nggak lama keluarga begini, cepat misahnya. Itu bukannya ramal. Ustadz bisa ngomong begitu bagaimana? Suaminya nggak bener, masih mata apa? Keranjang, gede banget tuh mata. Masih suka ngelirik, masih suka nongkrong. Istrinya juga begitu, nggak bakal lama, nggak bakal. Itu bisa ditebak, bukan meramal, tapi dari apa? Sama seperti Al-Quran. Orang ini nggak bakalan bahagia, sebutin dalam Al-Quran tuh. Ini orang bakal susah. Kenapa? Maksiat mulu, bakal susah hidupnya. Nanti di akhirat bakal neraka. Itu bukan ramalan, tapi sudah kelihatan nggak pernah sholat, ya pasti neraka nih orang. Pasti di akhirat itu sengsara, karena bukan nebak tapi ngelihat dari apa? Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, melakukan maksiat terus, bisa ditebak di kubur pasti diadab. Itu bukan ramal, tapi melihat dari apa? Sama nanti ramalan cuaca, hujan. Itu bukan gaib. Diprediksi Jakarta akan turun hujan. Dari mana dia tahu? Karena dilihat, diteliti ada angin arah dari timur ke selatan dan anginnya di sana banyak mengandung air. Berjalan ke sini, di sini nanti akan numpuk, diperkirakan berhenti, akan turun hujan di sini. Itu bisa diprediksi. Itu dengan ilmu. Tapi kalau nggak pakai ilmu, ngelihat mukanya, wah ini kayaknya tahun depan sakit, itu ramal itu. Dari mana tuh? Nggak pernah lihat kondisi orang itu, perbuatannya apa. Ini ramalan dan tidak boleh dipercaya. La ya'lamu ma fi ghad illallah. Ini harus kita pegang. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok kecuali Allah. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til matar. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya al-matar, hujan. Ahadun, seorang pun, illallah, kecuali Allah. Hujan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba saya diam, kayaknya tar jam 9 hujan nih. Dari mana? Feeling aja, feeling. Oh nggak bisa, jangan dipercaya itu. Kenapa? Nggak bisa diprediksi. Tapi kalau pakai ilmu diperbolehkan. Diperkirakan menurut ramalan cuaca, itu kan pra-ramalan cuaca, ramalan. Karena lihat dari ilmu, pergerakan angin, pergerakan awan bisa ditebak. Jam 9-an, jam 10 akan terjadi hujan rintik-rintik. Bisa ketahuan karena awannya yang jalan tuh bawa kandungan air sedikit. Tapi kalau bawa kandungan besar, berat, wah ini hujan deras. Itu bisa ditebak. Itu bukan gaib, tapi itu ilmu. Sama seperti dokter, ngelihat pasiennya, bapak mah ini kayaknya nggak lebih dari 2 tahun lewat nih pak, begini pak. Kalau bapak nggak ngerubah gaya hidup sehatnya, kenapa? Ginjal udah kagak bergerak, darah udah kental, gerakan jarang, begini, bapak ini bahaya nih pak, bisa ditebak. Itu bukan ngeramal tuh dokter. Kenapa? Dengan ilmu, karena dia lihat. Ilmu itu nggak dihitung syirik. Ilmu itu tidak menebak gaib, tapi dia menggunakan apa? Ilmu. Insinyur waktu bangun masjid ini 20 tahun harus direnov. Karena 20 tahun sudah mulai kurang kuat. Baru dia bangun dia tahu. Kenapa? Karena pondasinya dia apa? Dia yang bangun, dia tahu kekuatannya. Itu bukan gaib, itu ilmu namanya. Pabrik bikin handphone, dia tahu handphone ini kekuatannya berapa lama. Ini udah ditebak, ini 5 tahun udah mulai nih. Makanya dibuat lagi handphone yang baru biar beli lagi. Mesti ada ketahuan umurnya. Kenapa? Bukan nebak, tapi memang dia pakai apa? Ilmu. Islam tidak menyalahkan kalau orang menebak yang akan terjadi, tapi berdasarkan apa? Ilmu. Sering kita lihat Al-Quran dan hadis yang begitu. Orang yang hidupnya tidak ada sifat qanaah, hidupnya akan penuh kegelisahan. Itu udah ditebak. Bakal gelisah terus, nggak ada qanaahnya.
Nah ini tentunya tidak ada yang mengetahui yang pertama apa yang ada di perut seorang ibu, apakah nanti calon bayinya menjadi laki atau perempuan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Yang ketiga, tidak ada yang akan tahu kapan itu datangnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya garis bawahi, menebak hujan dengan ilmu, menebak hujan tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu tidak termasuk yang syirik atau mengatakan ilmu gaib, tapi dengan ilmu. Tapi yang dilarang itu yang nggak mungkin terjadi, yang dengan tebakan. Nah, tiba-tiba feeling saya, firasat saya, oh nggak bisa. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi, hujan atau tidak hujan. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan dia tidak tahu, wala tadri, dan tidak ada yang tahu, nafs seorang manusia tidak ada yang tahu bi ayyi ardin tamut, di mana dia akan meninggal. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan meninggal. Jadi kita meninggal di Setu, atau kita meninggal di Mekah, atau meninggal di Cilangkap, atau meninggal di mana, nggak ada yang tahu kita meninggalnya di mana. Nggak ada yang bisa minta. Kalau minta boleh-boleh saja, bisa dikabulkan, bisa enggak. Tapi nggak ada yang tahu. Ini fulan bakal mati di sini, bakal nggak ada yang bisa tahu. Bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seseorang yang mengetahui di mana dia akan mati. Bahkan yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk supaya matinya itu kita yang bisa nentuin. Tapi kapan dan di mana tidak ada yang bisa menentukan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Berarti bagaimana kita mati itu kita yang nentukan. Tapi di mana kita mati, kapan kita mati, itu Allah yang tahu dan menentukan. Kita nggak ada yang tahu. Makanya di dalam ada kalimat yang mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan meninggal bagaimana di masa hidupnya. Bagaimana dia meninggalnya, ya apa yang banyak dilakukan di masa hidupnya. Yamutul mar'u, seseorang akan mati ala ma'asya alaih, sesuai dengan gaya hidupnya. Kalau biasa hidupnya mancing terus, khawatir matinya lagi mancing. Seperti dia gaya hidupnya. Biasanya dia tuh cuman ngopi aja, ngobrol ke sana kemari. Nanti kemungkinan matinya lagi apa? Lagi ngopi, ngobrol, mati tiba-tiba. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Biasa ini orang sering dikir, duduk di mana lagi dikir, lagi tasbih. Biasanya matinya lagi dikir ntar. Ini orang rajin ke masjid iktikaf, sering ke masjid, baca Quran, demen. Biasanya meninggalnya nanti di masjid. Jadi bagaimana gaya meninggalnya itu kita yang nentukan. Kalau ini orang mabok, meninggalnya biasanya mabok. Itu dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Makanya hati-hati. Kalau mau mati yang baik, usahakan istiqomahkan melakukan kebaikan. Tapi kalau kita mau mati baik tapi kita enggak melakukan kebaikan, khawatir matinya sesuai saat kita seperti itu. Subhanallah. Bahkan nanti di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa kita yang nanti bangkit pun dibangkitkan seperti dia lagi mati. Jadi matinya begitu, nanti waktu ditiup sangkakala bangkitnya pun lagi begitu tuh. Orang yang lagi perang jihad fisabilillah, waktu dibangkitkan berdarah-darah bajunya di yaumil qiyamah nanti. Orang yang lagi berihram haji umrah mati, nanti dibangkitkan dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik. Itu waktu bangkit dimaklum. Nggak tahu nih kalau lagi mancing mati, masa bawa pancingan? Ini mana? Kena trek apa? Trek apa tuh namanya kalau dapat gede tuh?
Wah ini, hati-hati, bukan nggak boleh mancing, silahkan. Tapi jangan terlalu habis waktu untuk itu. Untuk refreshing sekali-sekali boleh, tapi jangan tinggalkan sholatnya, jangan tinggalkan ngajinya, jangan tinggalkan muamalah hidup dengan sesama tetangga yang baik. Insya Allah hal-hal seperti itu tidak dilarang selama tidak meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mati itu kita, tapi di mana dan kapan Allah yang menentukannya. Dulu kan sering kita mendengar kisah tentang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ceritakan oleh para ulama, baik dari cerita Hamdalah yang meninggal yang dimandikan oleh para malaikat waktu perang, gugur yang mandiin para malaikat. Kemudian juga nanti banyak sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kisah yang terkenal sekali, bahwa ada seorang sahabat yang dikatakan ya mukanya nggak begitu ganteng, dan dia beberapa kali melamar tidak diterima karena mukanya tidak tampan, jadi agak susah. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dia, maukah kamu menikah? Mau ya Rasul, tapi saya sudah beberapa kali melamar ditolak. Tapi Nabi bilang, coba engkau datangi fulan, dia punya anak perempuan solehah, perempuan itu engkau lamar dengan namaku. Akhirnya dilamar, singkat cerita diterima karena pakai nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat mulai diumumkan baru mau nikah, sudah dia dapat dari sahabat mengumpulkan beberapa uang untuk beli mahar. Tiba-tiba ada pengumuman perang, diumumkan ada perang. Maka orang itu yang calon pengantin ini ikut perang bersama Nabi. Ini bisa beli senjata nih, uang untuk mahar atau nikah, karena sudah siap nih, besan sudah siap menerima. Akhirnya dia berubah, dia beli pedang, dia beli senjata untuk berperang, dan akhirnya singkat cerita beliau meninggal. Waktu Nabi ngelihat, Nabi tersenyum. Seandainya dia tidak ikut perang, tetap juga meninggal di sana. Mungkin dia misalkan melakukan akdun nikah, mungkin di waktu yang sama juga meninggal di tempat tidurnya, tapi dia memilih untuk meninggal di tempat perang seperti ini. Berarti bagaimana meninggalnya itu pilihan kita. Tapi kapan dan di mana, kapan dan tempatnya di mana, itu Allah yang menentukan. Cuman kita mau mati dalam ibadah atau mati dalam maksiat. Maka kita jadi jangan ada yang bilang begini, matinya lagi mabok udah takdir, matinya mabok enak aja. Seakan-akan Allah menentukan dia mabuk lalu mati. Enggak. Jangan dibilang takdir. Itu adalah pilihan dia mati dalam keadaan mabuk. Waktu orang meninggal dalam lagi ke masjid, lagi sholat, jangan dibilang nggak usah dipuji, udah takdirnya emang. Enggak, kita puji orang itu, masya Allah itu orang hebat, orang baik. Meninggalnya lagi ke masjid, meninggalnya lagi di masjid. Wow, itu luar biasa. Itu karena kita yang menentukan. Jadi yang dikatakan di sini, la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Kamu tidak tahu di negeri mana engkau mati. Engkau tidak tahu di tempat mana engkau mati. Tapi bagaimana kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, yang terakhir yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus saah illallah. Wala ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui mata taqumus saah, kapan terjadinya hari kiamat, illallah, kecuali Allah. Berarti kiamat nggak ada yang tahu. Jadi orang-orang yang meninggal, yang ada di kubur mereka, yang kuburnya penuh dengan kenikmatan dari Allah menjadi taman-taman surga, yang ahli maksiat menjadi hufra min khufari minan niran, menjadi lubang-lubang api neraka,
yang dapat nikmat hidup dengan kenikmatannya, yang dapat siksa penuh dengan kesengsaraannya. Terus begitu sampai datangnya hari kiamat. Kapan? Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui dengan benar siapa dan kapan itu hari kiamat. Jadi boleh jadi 1 miliar tahun lagi, berarti di kuburan 1 miliar tahun begitu tuh. Boleh jadi 2000 tahun lagi kiamat, berarti dia di kuburnya 2000 tahun. Berarti yang mati zaman dulu lama banget tuh nunggunya di kuburan. Dia kalau kuburnya menjadi taman-taman surga enak. Dia tetap nikmat, yurzakun, mereka dikasih rizki, hidupnya enak. Tapi kalau yang lagi kena adab 2000 tahun harus dia apa? Diadab terus. Kalau 100 tahun baru kiamat, 100 tahun digebuk. Kalau segitu, kalau 1 miliar 1 miliar tahun digebuk. Ya Allah, itulah mengerikan kubur tadi. Makanya kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Ini kesimpulannya, berarti berapa lama ahli kubur di kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Kapan, berapa lama? Wallah yang tahu, tidak ada yang tahu. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 100, bisa 200, bisa 1000, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang mengatakan umur dunia itu cuma 1500 tahun. Berarti kalau umur 1500 tahun, berarti lihat, Al-Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa umur dunia tinggal 1500 tahun dihitung sejak kelahiran Nabi. Jadi waktu Nabi lahir umur dunia tinggal 1500. Sekarang hijriahnya bertahun berapa? 1446. 44 ya? 45. Ya 46, 1446. Kalau 1500 tinggal berapa tahun lagi? Uyeng ya, 1500 diambil 1446. 44 tahun, tapi itu 1 hijriah. Nah Nabi hijrah itu waktu Rasulullah lahir, itu umurnya waktu hijrah umurnya 53 tahun. Berarti kalau dihitung dari kelahiran Nabi udah kiamat. Tapi alhamdulillah belum kiamat. Berarti ini riwayat perlu dipertanyakan. Karena saya lihat di YouTube ada yang membawa hadis ini. Waktu beberapa tahun yang lalu, sebentar lagi kiamat, umurnya sudah waktu itu 1440. Dia bahas berarti tinggal 60 tahun. 60 dikurang 53 kan Nabi waktu hijrah umur 63. Berarti tinggal 7 tahun. Kiamat 7 tahun lagi. Sekarang udah lewat ternyata apa? Belum kiamat. Berarti hadis ini kata para ulama bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis sahih. Berarti hadis ini tidak sahih karena bertentangan dengan ayat dan bertentangan dengan hadis yang sahih yang mengatakan la ya'lamu al-ghaib illallah, dan hadis masail dikatakan mal mas'ul a'lam minasail. Kata Rasulullah nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan hadis yang berusia yang mengatakan usia dunia itu 1500 tahun tidak sahih. Yang kedua, semua riwayat yang dijadikan sandaran tentang hadis-hadis umur dunia, hadis-hadis yang berbicara tentang umur dunia itu hadisnya tidak kuat, dilemahkan oleh para ulama. Berkata Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam As-Sakhawi, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan hitungan tertentu umur dunia. Hadis-hadis sahih hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Artinya tanda-tanda hari kiamatnya ada, tapi umur pasnya tidak ada. Makanya mereka mengatakan kullu ma warada mimma fihi tahdid liwaqti yaumil qiyamati ala ta'yini fa imma an yakuna la aslalahu aw la yathbut isnadu. Katanya semua hadis yang berbicara tentang penentuan umur dunia secara tepat, sekian tahun, 1500 tahun dan seterusnya, ada 2 kemungkinan. Imma an yakuna la aslalahu, boleh jadi pertama enggak ada sanadnya,
Artinya nggak ada sumbernya itu hadis. Atau la yathbut, ada tapi nggak kuat sanadnya. Jadi kesimpulannya semua hadis atau riwayat yang menceritakan membahas tentang umur dunia itu semuanya tidak bisa menjadi dalil. Kenapa? Kadang ada tapi sanadnya nggak ada. Kadang ada sanadnya tapi sangat lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Selanjutnya, tidak sesuai atau bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menceritakan tanda-tanda hari kiamat. Karena sebelum datangnya hari kiamat ada tanda-tandanya. Kok bisa 7 tahun lagi waktu itu dia ngomong 7 tahun lagi mau kiamat, kok tanda-tandanya belum nongol. Nah ini yang jadi masalah. Berarti ini hadis tidak sahih. Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah pernah bersabda dengan menyebutkan tanda-tandanya saja. Yang sahih ini hadisnya, bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Jadi Nabi itu nyebutnya itu hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'qah. Di sini wa fihi kubit wa fihi an-nafkhah. Hari Jumat itu adalah hari yang termulia yang kalian miliki. Di hari Jumat itu Allah ciptakan Nabi Adam, dimeninggalkan Nabi Adam, dan di hari itu ditiupkan sangkakala. Berarti hari Jumat hari kiamat. Kiamatnya hari Jumat. Tapi Jumat tahun berapa? Kagak ada yang tahu. Boleh jadi Jumat besok. Siap-siap aja untuk Jumat depan bisa. Jumat tahun depan, bulan depannya lagi bisa. Pokoknya hari Jumat. Rasul ngasih tahu kiamat itu datangnya hari Jumat. Tapi alhamdulillah disebutin sama Nabi ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya. Dan dunia ini juga akan berakhir. Jadi yang di kuburan itu enggak selama-lamanya, dia akan akhirnya ada. Cuman tadi berapa lama tidak ada yang tahu. Hari Jumat itu udah pasti, tapi tahun berapa tidak ada yang tahu. Dan kehancuran dunia atau kiamat pasti. Bahwa disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kiamat itu pasti terjadinya. Akhir zaman atau kiamat disebut dalam Al-Quran sebanyak dengan sebutan sampai 50 kali. Jadi Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat akan terjadi sampai 50 kali disebutin. Kalau satu kali aja disebutkan dalam Al-Quran, harus kita yakini, tidak boleh kita ragukan, apalagi sampai 50 kali. Makanya orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, maka keimanannya rusak. Makanya dalam rukun iman itu kan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Yaumil akhir ada menjadi rukun iman. Dikatakan akhir zaman atau hari akhir terkadang disebut dengan ad-darul akhirah. Di dalam Al-Quran suka disebut yaumul akhir, suka ad-darul akhirah, sampai yaumul qiyamah, banyak sekali. Di antaranya kita lihat. Yang pertama ini hari kiamat atau pembahasan tentang hari kiamat begitu banyak di dalam Al-Quran. Yang pertama suka disebut yaumul akhir. Artinya hari yang terakhir, nggak ada hari lagi. Kalau kita kan suka begitu. Nih anak hari terakhir nih tinggal di rumah ini. Ya itu cuma hari terakhir di rumah itu. Keluar lagi masih hidup. Tapi kalau hari akhir maksudnya nggak ada lagi hari. Ustaz, bukankah nanti di hari kiamat ada harinya juga? Iya, tapi harinya beda dengan hari kita. Kalau hari kita ada terbit matahari, terbenam, masuk bulan. Bulan terbenam, terbit matahari. Nanti hari kiamat tidak ada hari terbenam, tidak ada matahari, tidak ada lagi bulan. Itu yang menyebabkan umurnya nggak nambah-nambah. Di hari kiamat umur nggak nambah, segitu aja terus. Nabi Isa waktu diangkat umurnya 36 tahun. Nanti turun di akhir zaman 36 tahun. Umurnya nggak berubah. Kenapa? Karena dia di luar kehidupan yang nggak ada matahari dan bulan yang terbit dan terbenam. Coba matahari diem aja kagak berubah-berubah. Umur kita nggak bakal nambah-nambah. Nah hari kagak nambah. Karena harinya itu juga. Matahari terbit, hari baru.
matahari terbenam, bulan nongol, mulai hitungan hari. Tapi kalau harinya diem, matahari tetap, bulan tetap, ya kagak ada nambah hari. Umur tetap aja segitu-segitu juga. Yaumul qiyamah tidak ada istilah umur nambah. Segitu. Disebut yaumul akhir, kadang disebut yaumul ad-darul akhirah. Wa summiya bidzalika li'annahu al-yaum alladzi la yauma ba'dah. Disebut hari akhir karena setelah kiamat enggak ada lagi hari. Sudah habis, makanya disebut yaumul akhir. Yaumul akhir, hari terakhir, hari di dunia saat itu setelah kiamat tidak ada lagi hari. Maka disebut yaumul akhir. Hari kiamat suka disebut yaumul qiyamah. Dan yaumul qiyamah ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 70 kali kata-kata yaumul qiyamah. Banyak sekali kalimat yaumul qiyamah. Wa summiya bidzalika lima yagumu fihi minal umuri al-'idham wa liqiyamin nasi fihi lirabbil alamin. Karena disebut hari itu dengan hari kiamat, kiamah dari qama yaqumu, kiamah bangun. Kenapa? Dikatakan lima yaqumu fihi minal umur. Karena di hari itu dibangkitkan, dibangunkan semua perkara-perkara yang besar. Wali qiyamin nasi fihi lirabbil alamin. Dan orang semua pada berdiri menghadap Allah Subhanahu. Di padang mahsyar nggak ada yang duduk ntar. Nih berdiri itu dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah 100 tahun. Riwayat yang lain 40 tahun berdiri nggak ada duduk di padang mahsyar. Qiyam, maka disebut yaumul qiyamah. Hari berdiri, semuanya berdiri. Kagak ada yang ngaso di pinggir-pinggir. Panas saya ngaso duluan. Di pojok itu duduk, oh nggak ada. Berdiri semuanya, maka disebut yaumul qiyamah. Ada namanya as-sa'ah. As-sa'ah disebutkan sampai 7 kali. Wa summiya bidzalika liqila ligurbiha. Disebut sa'ah karena hari kiamat itu mendekati atau sedikit lagi datangnya. Liqurbiha karena dekat. Kalau bahasa Arab, kita kalau mau ngomong bahasa Arab, misalkan, Ustaz mau kemana? Ana mau pergi sebentar. Bas sa'adhab sa'ah. Itu sa'ah artinya sebentar, sesaat saya balik lagi. Makanya ada hadis talabul ilmi sa'ah, menuntut ilmu 1 jam. Sa'ah itu bukan 1 jam, sesaat. Jadi belajar itu nggak mesti dapat 1 jam baru dapat seperti sholat 1000 tahun apa 1000 kali, bukan. Talabul ilmi sa'ah khairum min alfus salat an-nawafil, yaitu dari sholat 1000 rakaat dari sholat sunnah. Sa'ah itu bukan berarti jam, tapi waktu sesaat. Bas kalau kita di Timur Tengah ngobrol sama orang, saya mau buru-buru nih. Dia bilang tunggu sebentar, intadir sa'ah. Tunggu sebentar. Itu sa'ah itu bisa berarti apa? Sesaat. Kenapa? Karena kiamat itu jadinya kejadiannya sesaat. Dikatakan karena dekat maka dihitung yaum, yaitu disebut as-sa'ah. Kenapa? Karena dekatnya. Wa qila li annaha ta'ti baghtah. Boleh dijadikan sa'ah karena datangnya baghtah. Begitu tuh. Baghtah itu mengejutkan. Jadi nggak pakai tanda-tanda. Kalau mau hujan mendung dulu, gelap itu ada tanda. Kalau kiamat nggak, langsung nggak bikin apa? Baghtah, ngagetin. Fisa'ah dalam waktu yang singkat tiba-tiba gunung meletus, kuburan pada keluar terbongkar, itu namanya baghtah. Jadi hari kiamat disebut sa'ah karena kejadiannya sedikit lagi, sebentar lagi, dan kejadiannya ngagetin dalam waktu sesaat. Itu langsung. Jadi nggak pakai mukodimah. Kalau kita kan mukodimah dulu masih, serem masih bisa begitu. Tapi kalau kiamat, nggak ada yang apa. Nanti kita akan ceritakan ketika terjadi hari kiamat, orang lari tidak tahu arah. Jadi dia lari bisa tabrak sono tabrak sini. Jangankan kiamat, kadang-kadang lagi duduk misalkan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan, kita kabur ke pintu karena nggak kelihatan. Tembok ditabrak, orang larinya ke sono. Kita bisa tahu itu pintu karena dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan kejadian yang menakutkan, kadang-kadang kita lupa pintu itu di mana. Kebakarannya ke situ, malah lari ke situ deh. Bukannya menjauh. Hari kiamat begitu. Wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Engkau lihat orang itu seperti mabok, tidak tahu arah kemana di hari kiamat.
Makanya waktu nonton TV apa itu hari kiamat ada tuh Armageddon apa tuh? Ada tuh film hari kiamat. Ada yang nyelamatin diri naik helikopter ke sono kemari. Itu nggak mungkin kiamat begitu. Kiamat nggak ada tujuan semuanya. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali tentang hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat menyangkut pembahasan kita tentang alam kubur. Karena setelah kiamat alam kubur berganti kehidupannya. Insya Allah Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus mempelajari syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi doa untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan panjang umur sehat walafiat. Apabila ada yang dimeninggalkan oleh Allah, semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Apabila ada yang meninggal, semoga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nanti di yaumil qiyamah Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari berbagai macam huru-hara di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.